Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dari Bukit Sion pagi ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024 kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraja. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang punya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, patut kami ucapkan kepadamu karena kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari dan pagi ini kami boleh bangun dengan penuh berkat dari Tuhan. Sebelum kami membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga boleh mengerti dan mentaati setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini sesuai dengan rehat terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini berjudul Anugerah yang Meneguhkan. Pak Kamase tu Pabantang. Bacaan kita terbagi dalam 3 bagian, yaitu mengingat masa lalu dari ayat 32 sampai 34, bertahan di masa kini ayat 35 sampai 36, dan harapan untuk masa depan ayat 37 sampai 39. Bacaan kita pada hari ini menyapa kita dalam masa Advent ini. Orang percaya dinasihatkan untuk mengingat bahwa karena telah menerima Kristus, maka kita mampu bertahan dalam banyak penderitaan dan perjuangan berat. Artinya, kita harus mengingat mengapa kita ada saat ini. Pertentangan, penganiayaan, dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Tetapi lihatlah, masa-masa itu justru membuat kita bertumbuh dalam iman. Setelah mengingat masa lalu, penulis Ibrani menasihatkan kita agar kita tetap bertahan dan tekun, sebab tidak ada hidup yang mudah dan nyaman. Yesus yang kita percayai pun menderita luar biasa hingga mati. Akan tetapi dalam ketekunan dan ketahanannya, ia dibangkitkan dari kematian. Tuhan telah memberitahu kita bahwa perjalanan hidup kita membutuhkan ketahanan. Kita perlu bertekun, kendati percobaan
penderitaan, dan hidup akan sulit. Kita perlu bertahan. Ketekunan pada ayat 36 berarti diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah. Karena itu, mereka dapat bertahan dalam banyak hal karena Tuhan yang menguatkan mereka. Penderitaan bukanlah alasan untuk tidak melakukan kehendak Allah, melainkan kita perlu bertahan melakukan kehendak Allah dengan tekun. Karena dengan ketekunan kita tidak berarti bahwa tanpa penderitaan dan hidup nyaman. Dalam nasihat penulis Ibrani ini, Yesus akan datang dan memenuhi janji-janjinya. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah mengetahui kasih Tuhan yang menguatkan, dan itu membuat kita hidup dan bertahan hari ini. Karena itu, teruslah hidup dalam anugerah yang meneguhkan dan songsonglah hari esok dengan pengharapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semoga firman Tuhan ini boleh benar-benar kita dapat hayati dan menjadi bekal dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar firman yang kami dengarkan dapat kami pakai dalam seluruh aspek kehidupan kami yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa berharap kepadamu. Orang-orang yang dalam kesakitan, Tuhan datang menyembuhkan mereka sebagai dokter yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, orang-orang yang dalam pergumulan, Tuhan bantu mereka agar mereka terlepas dari pergumulan mereka. Berkati semua usaha-usaha kami Tuhan, agar supaya boleh bermanfaat dalam kehidupan kami yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kami. Bapa kami yang di surga, ini doa syukur kami, permohonan kami, ampunkan salah dosa kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan penebus hidup kami. Amin.